Revolusi air di Nusantara. Bagaimana putra-putri bangsa menggantikan raksasa asing dan menguasai urat nadi kehidupan di tanah air. Anda tahu teknologi apa yang sekarang paling dicari di Indonesia? Negara maritim terbesar di dunia yang dijuluki Zamrud Khatulistiwa, teknologi yang tidak menggunakan sumber daya air tawar konvensional. Secara logika, kita berpikir sebagai negara dengan curah hujan melimpah dan ribuan sungai. Kita bisa dengan mudah memenuhi kebutuhan air kita. Dan memang, selama puluhan tahun, kita mengandalkan metode itu. Namun, sekarang, pulau-pulau terluar dan bahkan kota-kota besar di Indonesia justru berlomba-lomba meminta perusahaan BUMN kita untuk membangun teknologi pengolahan air laut dengan tenaga surya. Padahal, 10,15 tahun yang lalu, proyek air bersih di Indonesia adalah domain perusahaan asing, Vinci, Suez, atau Taisei Corporation. Nama-nama raksasa dari Eropa dan Jepang yang selama ini memegang kendali atas keran air di berbagai proyek strategis kita. Namun, coba Anda lihat sekarang di lokasi-lokasi proyek, sistem penyediaan air minum, SPAM, raksasa di ibu kota Nusantara, IKN, atau di kawasan ekonomi khusus seperti Mandalika. Benderanya telah berganti. Waskita Karya, Adhikarya, dan Boom and Boom Indonesia lainnya kini menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi di jantung kepulauan kita? Dalam analisis ini, kita akan membahas 3 cerita utama. Pertama, mengapa Indonesia, yang kaya akan sumber daya air, tiba-tiba sangat membutuhkan teknologi pemurnian air laut. Kedua, bagaimana BUMN kita berhasil mendepak raksasa-raksasa Eropa dan Jepang yang sudah mengakar selama puluhan tahun. Ketiga, apakah Indonesia dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin teknologi ini di negeri sendiri untuk masa depan? Video ini akan membuat Anda memahami bagaimana peta persaingan pasar air bersih di Indonesia telah berubah, dan bagaimana perusahaan-perusahaan kita berhasil menjadi penyambung urat nadi kehidupan di tanah air. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke analisis mendalam, jika Anda belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Kami akan terus menyajikan cerita-cerita ekonomi yang membangkitkan semangat kebangsaan. Pertama, mari kita bicara betapa krusialnya air bersih di Indonesia. Di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, kita mungkin tinggal menyalakan keran dan air mengalir deras. Namun, di banyak wilayah lain, situasinya 180 derajat berbeda. Di provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, NTT, kekeringan bisa berlangsung berbulan-bulan. Di Kepulauan Riau, sumber air tawar alami sangat terbatas. Bahkan Pulau Jawa yang padat penduduknya mengalami krisis air bersih setiap musim kemarau. Oleh karena itu, negara kita kini menggantungkan nasibnya pada fasilitas desalinasi mengubah air laut menjadi air tawar. Angka-angka ini akan membuat Anda sadar. Di beberapa pulau di Kepulauan Seribu, hampir 90% kebutuhan air minum warganya bergantung pada instalasi desalinasi skala kecil. Untuk proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara, IKN, diperkirakan lebih dari 70% pasokan air bersih tahap awal akan berasal dari pengolahan air laut dan air bendungan terdekat. Apa artinya ini? Artinya, jika instalasi desalinasi berhenti beroperasi, fungsi sebuah kota atau wilayah bisa lumpuh. Keran air mengering, rumah sakit tidak bisa beroperasi, industri berhenti, dan masyarakat akan menderita kehausan. Bagi Indonesia, membangun pabrik desalinasi bukan lagi sekadar proyek konstruksi sipil. Ini adalah tugas maha penting untuk membangun sistem ketahanan nasional. Era di mana air bersih menjadi lebih berharga dari sumber daya alam lainnya telah tiba. Kondisi mendesak ini menciptakan peluang pasar yang luar biasa. Pasar teknologi pengolahan air di Indonesia diperkirakan akan tumbuh pesat, mencapai nilai ratusan triliun rupiah dalam dekade mendatang, terutama dengan adanya pembangunan IKN dan pengembangan kawasan-kawasan ekonomi baru di luar Jawa. Namun, di tengah arus pasar raksasa ini, ada satu perubahan paling signifikan. Dominasi perusahaan Eropa dan Jepang yang dulunya tak tergoyahkan kini mulai runtuh.
dan posisi mereka direbut oleh perusahaan-perusahaan Indonesia. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk memahami rahasianya, kita harus terlebih dahulu mengerti bagaimana cara membuat air bersih telah berubah. Singkatnya, Indonesia memiliki wilayah yang sangat bergantung pada teknologi desalinasi. Pasar ini akan tumbuh menjadi ratusan triliun rupiah, dan pemain utamanya telah beralih dari perusahaan asing ke BUMN Indonesia. Mengapa? Mari kita bedah sekarang. Secara garis besar, ada dua cara untuk mengubah air laut menjadi air tawar, merebusnya atau menyaringnya. Dari pertengahan abad ke-20 hingga awal 2010 keripaan, metode yang dominan adalah merebus. Dalam istilah teknis, ini disebut multi-stage flash, MSF, atau multi-effect distillation, MED. Prinsipnya sederhana. Air laut dimasukkan ke dalam wadah raksasa lalu direbus hingga mendidih. Saat air mendidih, uap air akan naik. Uap ini kemudian didinginkan kembali hingga mengembun menjadi tetesan air murni. Garam tidak ikut menguap dan tetap tertinggal di bawah, sementara air bersih terkumpul di atas. Ini adalah prinsip yang sama seperti embun yang terbentuk di tutup panci saat kita merebus mie instan. Namun, metode ini punya masalah fatal. Untuk merebus air, kita butuh panas. Untuk menghasilkan panas, kita harus membakar sesuatu. Di masa lalu, yang dibakar adalah batu bara atau solar. Ini pernah menjadi kombinasi yang sempurna. Pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, atau diesel, PLTD, yang dibangun untuk menghasilkan listrik juga menghasilkan panas buangan. Panas inilah yang dimanfaatkan untuk proses desalinasi. Produksi listrik dan air menjadi satu paket. Tetapi, zaman telah berubah. Dunia semakin gencar menyuarakan pengurangan emisi karbon. Setelah Perjanjian Paris, setiap negara menetapkan target net zero emission. Indonesia pun tidak terkecuali. Kita punya target ambisius untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Disinilah kelemahan fatal metode merebus terungkap. Jejak karbonnya terlalu tinggi. Terus-menerus membakar batu bara atau solar hanya untuk membuat air bersih akan membuat target iklim kita mustahil tercapai. Selain itu, ada inefisiensi besar. Kita harus tetap menyalakan pembangkit listrik meskipun yang kita butuhkan hanya air. Akhirnya, metode merebus mulai ditinggalkan. Posisinya digantikan oleh metode menyaring, osmosis balik atau reverse osmosis, RO. Teknologi inilah yang membalikan peta persaingan di pasar desalinasi Indonesia. Jika metode merebus diibaratkan seperti juru masak tradisional yang berkeringat di depan tungku raksasa, maka RO adalah barista modern di kafe canggih yang hanya menekan satu tombol untuk menghasilkan secangkir kopi nikmat. Alih-alih merebus, RO menggunakan tekanan sangat tinggi untuk memaksa air laut melewati saringan super halus yang disebut membran. Tahukah Anda seberapa kecil lubang pori-pori di membran ini? Sekitar 0,0001 mikrometer. Ukuran ini setara dengan 1/100.000 helai rambut manusia. Lubang mikroskopis ini hanya bisa dilewati oleh molekul air murni H2OO, sementara ion garam, bakteri, virus, dan kotoran lainnya akan tersaring. Analogi yang lebih mudah. Bayangkan RO adalah penjaga keamanan yang sangat ketat di pintu masuk sebuah klub elit. Air laut adalah antrean tamu yang ramai. Molekul air adalah tamu VIP yang ramping. Sedangkan ion garam adalah tamu tak diundang yang berbadan besar. Penjaga keamanan, membran, hanya menjaga pintu yang sangat sempit. Dari belakang, sebuah dorongan kuat pompa bertekanan tinggi, mendorong semua tamu ke arah pintu. Hasilnya, hanya tamu VIP, molekul air, yang bisa masuk, sementara tamu tak diundang ion garam akan terpental. Inilah prinsip kerja RO, memisahkan garam dari air hanya dengan tekanan, tanpa panas. Keunggulan terbesarnya? Efisiensi energinya luar biasa. Instalasi RO modern hanya butuh kurang dari 3 kWh listrik untuk menghasilkan 1 ton air bersih jauh lebih hemat daripada metode merebus. Dan yang paling penting, sumber listriknya bisa dari mana saja.
listrik dari PLTU batubara, atau listrik dari panel surya. Dan apa yang melimpah di Indonesia? Sinar matahari sepanjang tahun. Indonesia adalah surga bagi pembangkit listrik tenaga surya, PLTS. Kombinasi RO dan tenaga surya. Inilah jawaban yang dicari-cari oleh Indonesia. Kita bisa membuat air bersih tanpa membakar bahan bakar fosil, tanpa emisi karbon, hanya dengan memanfaatkan energi matahari yang tak terbatas. Ini sangat sejalan dengan target net zero emission 2060 dan visi pembangunan berkelanjutan kita. Maka, kini RO telah menjadi teknologi arus utama yang menguasai lebih dari 70% pasar desalinasi global. Era merebus telah berakhir, digantikan oleh era menyaring. Pergeseran teknologi ini bukan hanya mengubah cara membuat air, tapi juga menggeser seluruh ekosistem industrinya. Dulu, bisnis ini didominasi oleh industri alat berat yang memproduksi evaporator raksasa. Sekarang, bisnis ini berpusat pada rekayasa presisi, mengelola membran canggih, mengoperasikan pompa tekanan tinggi, dan mengoptimalkan sistem pemulihan energi. Era otot telah berganti menjadi era otak. Di titik inilah boom and kita bergerak cepat. Mereka melakukan transformasi, beradaptasi, dan merebut pasar. Sementara itu, para pemain lama dari luar negeri sedikit terlambat beradaptasi. Sekarang, mari kita bedah bagaimana boom and Indonesia berhasil menyingkirkan raksasa-raksasa asing itu. Raksasa infrastruktur dari Eropa dan Jepang telah lama menjadi raja air di Indonesia. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, peta kekuatan berubah total. PT Waskita Karya Persero Tbk dan PT Adhikarya Persero Tbk berhasil meruntuhkan benteng pertahanan mereka. Bagaimana caranya? Rahasia pertama, kekuatan sinergi BUMN dalam pendanaan. Proyek infrastruktur besar di Indonesia kini berbeda. Dulu, pemerintah pemberi proyek, menyediakan dana, dan kontraktor hanya membangun. Sekarang, modelnya berevolusi menjadi skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU, atau Build Operate Transfer, BOT. Artinya, kontraktor tidak hanya membangun, tapi juga harus mencari pendanaan sendiri, berinvestasi, dan setelah selesai, mengoperasikan fasilitas tersebut. Dalam skema ini, yang terpenting bukan hanya keunggulan teknologi, tetapi juga kemampuan menggalang dana. Perusahaan bisa saja punya teknologi terbaik, tapi jika tidak bisa mendapatkan pinjaman dana, mereka akan kalah tender. Untuk proyek triliunan rupiah, pinjaman bank adalah kunci. Suku bunga yang tinggi akan membuat total biaya proyek membengkak, yang akhirnya membuat harga penawaran menjadi tidak kompetitif. Disinilah senjata rahasia Indonesia muncul. PT Sarana Multi Infrastruktur, SMI, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI. Kita ambil contoh proyek SPAM di IKN. Untuk mendanai proyek masif ini, PT SMI hadir sebagai salah satu pemberi pinjaman utama. Ketika lembaga keuangan milik negara memberikan pinjaman dengan bunga rendah dan jaminan pemerintah, BUMN kita bisa menawarkan harga yang jauh lebih agresif dibandingkan pesaing dari Eropa atau Jepang. Jika perusahaan Jepang menawar 100, BUMN kita bisa menawar 90, karena biaya modal kita lebih murah. Strategi tim Indonesia, di mana BUMN karya dan lembaga keuangan negara bersatu, terbukti sangat efektif. Rahasia kedua, model bisnis investasi jangka panjang. Inilah kunci utamanya. Ketika Adhikarya memenangkan proyek SPAM di salah satu kawasan industri, mereka tidak hanya membangun lalu pergi. Mereka juga menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan yang dibentuk khusus untuk proyek tersebut. Mereka juga mendapatkan kontrak untuk mengoperasikan dan merawat fasilitas itu selama 30 tahun. Apa artinya? Mereka tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya konstruksi, tapi juga akan terus meraup pendapatan dari penjualan air selama 30 tahun ke depan. Ibaratnya begini, ada kontraktor yang membangun gedung lalu dibayar lunas, dan ada investor yang membangun gedung lalu mendapatkan uang sewa selama 30 tahun. Boom kita memilih menjadi yang kedua.
Mereka membangun properti yang menghasilkan uang sewa selama puluhan tahun di tanah air sendiri. Mereka mengamankan pendapatan operasional dan dividen yang stabil, bukan sekadar keuntungan konstruksi sesaat. Model bisnis agresif ini sulit ditandingi oleh perusahaan asing, karena mereka tidak memiliki mitra keuangan yang begitu solid dan terintegrasi seperti Sinergi BUM dan lembaga keuangan negara kita. Sekarang, mari kita lihat contoh nyata bagaimana BUMN kita mendominasi pasar. Kisah sukses Adhikarya di Mandalika, Lombok. Proyek SPAM yang dimenangkan oleh Adhikarya menjadi tonggak sejarah. Proyek ini dibangun untuk mendukung kawasan ekonomi khusus, KEK Mandalika, salah satu dari 10 Bali baru. Fasilitas ini mampu memproduksi ribuan meter kubik air bersih setiap hari, cukup untuk memasok seluruh hotel, resor, dan sirkuit kelas dunia di sana. Keberhasilan Adhikarya adalah hasil dari kompetensi hibrida, kemampuan rekayasa teknis yang kuat, dipadukan dengan kecepatan eksekusi konstruksi ala Indonesia, dan ditutup dengan dukungan pendanaan penuh dari pemerintah. Sebuah kombinasi 3 in, 1 yang tidak dimiliki pesaing asing. Serangan Waskita Karya di Ibu Kota Nusantara IKN. Waskita Karya, salah satu BUMN konstruksi terbesar, kini menjadi pemain dominan di IKN. Proyek SPAM Sepaku Semoy yang mereka garap adalah proyek raksasa yang akan memasok air bersih untuk jutaan penduduk IKN di masa depan. Kontraknya saja bernilai triliunan rupiah. Namun, yang paling istimewa dari proyek ini adalah integrasinya. Proyek ini dirancang untuk ditenagai oleh pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, skala besar yang juga sedang dibangun di Kalimantan. Ini adalah pabrik air bersih yang sepenuhnya hijau, yang memproduksi air dengan energi matahari, tanpa membakar setetes pun solar atau sebutir pun batu bara. Ini adalah proposal yang tepat sasaran, menjawab visi Presiden Joko Widodo untuk membangun IKN sebagai Smart and Green City. Waskita menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjual jasa konstruksi, tetapi juga solusi yang sejalan dengan cita-cita besar bangsa. Waskita, yang dulunya dikenal sebagai pembangun jalan tol dan bendungan konvensional, berhasil bertransformasi menjadi pemimpin teknologi hijau. Sementara itu, para raksasa asing justru sedang berjuang. Banyak dari mereka kini sibuk menjual aset-aset lama mereka yang berbasis bahan bakar fosil untuk memenuhi target dekarbonisasi di negara asal mereka. Di saat mereka sibuk merapikan rumah mereka, BUMN kita dengan gesit mengisi kekosongan yang mereka tinggalkan. Tentu saja, perusahaan asing tidak tinggal diam. Mereka kini juga fokus pada teknologi RO bertenaga surya. Artinya, persaingan di masa depan bukan lagi tentang siapa yang bisa membangun, tapi tentang siapa yang bisa mengintegrasikan tenaga surya dan RO dengan paling efisien. Perang belum usai, meskipun BUMN kita sedang memegang momentum. Sekarang, mari kita hadapi tantangan di masa depan. Ada musuh-musuh baru yang mengancam dominasi Indonesia di negerinya sendiri. Ancaman terbesar pertama adalah Tiongkok. Kontraktor-kontraktor Tiongkok, dengan kekuatan modal raksasa dan strategi harga super murah, mulai merangsek masuk ke pasar infrastruktur Indonesia. Perusahaan seperti Sinohydro dan CCCC kini menjadi pesaing serius dalam setiap tender besar. Dulu, mereka mungkin hanya mengerjakan konstruksi sipil dasar. Tapi sekarang, perusahaan Tiongkok seperti Fontron juga sudah mampu memproduksi membran RO berkualitas tinggi, mempersempit celah teknologi. Dengan harga 30,50% lebih murah, produk mereka menjadi ancaman serius. Ancaman kedua adalah serangan balik dari lingkungan. Metode RO punya satu kelemahan fatal, air buangan pekat, brine. Untuk setiap 1 liter air tawar yang dihasilkan, akan ada sekitar 1 liter air limbah dengan kadar garam 2 kali lebih pekat dari air laut biasa. Jika air pekat ini dibuang begitu saja ke laut, ekosistem laut di sekitar pesisir, terutama terumbu karang yang sensitif di perairan Indonesia, bisa rusak. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, mulai memperketat regulasi pembuangan limbah ini. Jika standar lingkungan tidak terpenuhi,
Sebagus apapun teknologinya, izin operasi tidak akan keluar. Ini menjadi pekerjaan rumah baru bagi BUMN kita. Mereka tidak bisa lagi hanya fokus membuat air, tapi juga harus memikirkan cara mengolah limbahnya. Teknologi masa depan adalah Zero Liquid Discharge. ZLD, teknologi tanpa limbah cair sama sekali. Atau, lebih canggih lagi, mengekstraksi mineral berharga seperti litium atau magnesium dari air buangan tersebut. Inilah yang akan menjadi keunggulan kompetitif di generasi berikutnya. Sejarah selalu berulang. Metode merebus tersingkir karena masalah emisi karbon. Metode RO juga bisa tersingkir jika tidak mampu menyelesaikan masalah limbah brine. Agar bisa terus menjadi raja di negeri sendiri, BUMN kita harus menjadi yang pertama menguasai teknologi ini. Mari kita rangkum. Saat ini, teknologi desalinasi karya anak bangsa sedang mengubah keajaiban menjadi kenyataan sehari-hari di berbagai pelosok Nusantara. Kesuksesan Waskita Karya dan Adhikarya adalah hasil dari 3 faktor. Visi yang tajam. Mereka cepat menangkap pergeseran zaman dari era merebus ke menyaring. Sinergi nasional. Pemerintah, BUMN Karya, dan lembaga keuangan bersatu sebagai tim Indonesia. Strategi jangka panjang. Mereka tidak hanya menjadi kuli bangunan, tapi menjadi pemilik properti yang mengamankan pendapatan selama 30 tahun. Namun, perang belum berakhir. Gempuran harga murah dari Tiongkok dan tantangan regulasi lingkungan adalah gelombang baru yang harus dihadapi. Untuk melompati gelombang ini, Indonesia perlu menjadi pelopor dalam teknologi desalinasi terbarukan, yang tidak hanya memproduksi air, tetapi juga mengelola limbah dan memulihkan sumber daya. Tangan yang kini memegang urat nadi kehidupan bangsa adalah tangan putra-putri Indonesia sendiri. Untuk memastikan tangan itu tidak terlepas, inovasi teknologi tanpa henti adalah satu-satunya jawaban. Bagaimana pendapat Anda tentang dominasi BUMN Indonesia di pasar desalinasi dalam negeri? Apakah kita bisa mempertahankannya, atau akan tergerus oleh persaingan global? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung kami terus berkarya. Sampai jumpa.